Sebuah tragedi memilukan mengguncang Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 5 yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Di tengah suasana yang biasanya penuh ketenangan dan semangat menuntut ilmu, bencana datang tanpa diduga, meninggalkan luka mendalam bagi seluruh penghuni pondok dan masyarakat sekitar. Pada Jumat pagi, tanggal 25 April 2025, sekitar pukul setengah 11 waktu Indonesia Barat, tembok penampungan air di lingkungan pondok pesantren tersebut tiba-tiba runtuh. Tembok yang selama ini berdiri kokoh, menjadi sumber air utama bagi para santri dan pengurus, seketika berubah menjadi reruntuhan yang menimbulkan kepanikan dan kecemasan luar biasa. Kejadian tragis ini berlangsung hanya beberapa saat sebelum salat Jumat dimulai. Saat itu, para santri, yang sebagian besar masih remaja, tengah bersiap-siap mengenakan pakaian terbaik mereka, berwudu dan berjalan menuju masjid, untuk menunaikan ibadah mingguan yang sangat dinantikan. Tidak ada yang menyangka, pagi yang cerah itu akan berubah menjadi hari penuh duka. Guru-guru dan staf pondok segera bergegas memberikan pertolongan, berusaha menenangkan para santri yang ketakutan dan mengarahkan mereka menjauh dari lokasi kejadian. Suara instruksi terdengar bersahut-sahutan, berupaya mengendalikan situasi yang penuh kepanikan. Suasana yang seharusnya khidmat dan penuh kekhusyukan berubah drastis menjadi kepanikan. Orang-orang berlarian, beberapa berteriak memanggil nama anggota keluarga atau teman mereka, sementara yang lain berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tangisan dan jeritan pilu terdengar dari berbagai sudut pondok. Banyak yang tidak mampu menahan air mata, menyaksikan teman, saudara, atau bahkan anak didik mereka menjadi korban dalam peristiwa ini. Rasa kehilangan dan ketidakpercayaan menyelimuti seluruh area pondok. Debu tebal mengepul ke udara, menandakan besarnya reruntuhan material yang menimpa area sekitar. Para petugas penyelamat dan relawan bahu-membahu mengevakuasi korban, berjuang melawan waktu di tengah puing-puing dan sisa-sisa bangunan yang masih rawan runtuh. Tak lama kemudian, mobil ambulans dan kendaraan pemadam kebakaran berdatangan. Tim medis segera memberikan pertolongan pertama kepada korban yang terluka, sementara petugas lainnya memastikan area sekitar aman dari bahaya lanjutan. Peristiwa nahas ini menyisakan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga korban yang kehilangan orang-orang tercinta, tetapi juga bagi seluruh civitas akademika Pondok Gontor dan masyarakat Indonesia. Tragedi ini menjadi pengingat betapa pentingnya kewaspadaan dan solidaritas di tengah musibah, serta kekuatan doa dan kebersamaan untuk bangkit dari keterpurukan. Pagi itu, suasana di Pondok Gontor 5 tampak seperti hari-hari biasanya. Para santri sudah mulai beraktivitas sejak fajar menyingsing, memenuhi lorong-lorong asrama dengan langkah-langkah penuh semangat. Ada yang sibuk merapikan tempat tidur, ada pula yang saling membantu menyiapkan perlengkapan sekolah. Suara tawa dan obrolan ringan terdengar di antara mereka, menandakan awal hari yang penuh harapan dan rutinitas yang sudah sangat akrab bagi para santri di pondok ini. Beberapa santri tampak mengenakan sarung dan peci, bersiap-siap untuk melaksanakan salat Jumat yang menjadi agenda rutin setiap pekan. Mereka saling mengingatkan waktu, memastikan semua sudah siap sebelum berangkat ke masjid. Persiapan ini menjadi momen kebersamaan yang mempererat persaudaraan di antara mereka, sekaligus menanamkan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab. Sementara itu, sebagian santri lainnya memilih untuk membersihkan diri di kamar mandi umum yang terletak di dekat kolam penampungan air. Mereka mandi dan berwudu, mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual sebelum beribadah. Suasana di kamar mandi pun ramai, dipenuhi suara air mengalir dan canda tawa para santri yang saling menyemangati satu sama lain. Namun, di tengah kesibukan pagi yang tampak biasa itu, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Tembok kolam penampungan air yang tingginya sekitar 4 meter, yang selama ini berdiri kokoh, tiba-tiba saja retak dan mulai bergemuruh. Dalam hitungan detik, tembok itu ambrol, melepaskan air dalam jumlah besar beserta material beton yang runtuh ke bawah. Air bah dan puing-puing beton langsung menerjang area di sekitarnya, terutama kamar mandi yang saat itu penuh dengan santri. Suara gemuruh air bercampur teriakan panik memenuhi udara. Para santri yang sedang mandi dan berwudu tidak sempat berpikir panjang. Mereka berusaha melindungi diri dari hempasan air dan reruntuhan yang datang secara tiba-tiba. Kepanikan pun tak terelakkan, suasana berubah menjadi kacau dalam sekejap mata.
Santri-santri yang berada di dekat lokasi kejadian langsung berhamburan keluar, berlari menyelamatkan diri sejauh mungkin dari sumber bencana. Beberapa di antara mereka saling membantu, menarik teman yang terjatuh, atau menenangkan yang ketakutan. Dalam situasi genting itu, solidaritas dan kepedulian antar santri benar-benar diuji. Peristiwa pagi itu menjadi momen yang tak akan pernah terlupakan bagi seluruh penghuni pondok, mengingatkan mereka bahwa di balik rutinitas yang tampak tenang, bahaya bisa datang kapan saja tanpa diduga. Hingga saat ini, penyelidikan terkait penyebab pasti runtuhnya tembok kolam penampungan air di Pondok Gontor 5 masih terus dilakukan oleh pihak berwenang. Tim gabungan dari kepolisian, dinas pekerjaan umum, dan ahli konstruksi telah diterjunkan ke lokasi untuk mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan analisis mendalam. Mereka memeriksa setiap bagian dari struktur tembok yang runtuh, mengamati pola retakan, serta mengumpulkan sampel tanah di sekitar area kejadian. Selain itu, para saksi mata, termasuk warga sekitar dan santri yang berada di lokasi saat kejadian, juga dimintai keterangan untuk memperjelas kronologi peristiwa. Penyelidikan ini sangat penting untuk memastikan tidak ada faktor lain yang terlewatkan, seperti kemungkinan kesalahan konstruksi, kualitas material yang digunakan, atau adanya aktivitas lain di sekitar lokasi yang bisa memicu kerusakan. Namun, dugaan awal mengarah pada tanah longsor yang terjadi di sekitar lokasi kejadian. Longsor ini diduga kuat menjadi pemicu utama keruntuhan tembok, karena tanah yang menopang struktur kolam tiba-tiba bergerak dan kehilangan kestabilannya. Fenomena tanah longsor memang kerap terjadi di wilayah dengan kontur tanah yang miring dan curah hujan tinggi, seperti di kawasan Pondok Gontor 5. Para ahli geologi yang turut serta dalam penyelidikan juga menemukan adanya pergeseran tanah yang cukup signifikan di area sekitar kolam, yang memperkuat dugaan bahwa longsor menjadi faktor utama. Posisi kolam yang berada di area yang lebih tinggi dari kamar mandi santri, serta curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir, diduga menjadi faktor pemicu terjadinya longsor. Air hujan yang terus-menerus mengguyur kawasan tersebut menyebabkan tanah menjadi jenuh air dan kehilangan daya ikatnya. Akumulasi air di permukaan tanah dan di dalam kolam penampungan menambah beban pada struktur tembok. Kondisi ini membuat tekanan pada dinding kolam meningkat secara drastis, sehingga ketika tanah di bawahnya mulai bergerak, tembok tidak mampu lagi menahan beban gabungan dari air dan tanah yang labil. Selain itu, sistem drainase di sekitar kolam juga sedang dievaluasi, untuk memastikan apakah ada saluran air yang tersumbat atau tidak berfungsi dengan baik, yang bisa memperparah kondisi tanah. Akibatnya, struktur tanah di sekitar tembok kolam menjadi labil dan tidak mampu lagi menahan beban. Tembok yang awalnya dirancang untuk menahan tekanan air dan tanah akhirnya runtuh, menyebabkan air kolam meluap dan membawa material tanah serta puing-puing ke area sekitarnya. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur, terutama di daerah rawan longsor dan curah hujan tinggi. Pihak berwenang kini tengah berupaya melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Musibah ambrolnya tembok kolam penampungan air di Pondok Gontor 5 ini menelan korban jiwa dan luka-luka. Data sementara menyebutkan 4 santri meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan. Sementara itu, 25 santri lainnya mengalami luka-luka, mulai dari luka ringan hingga berat. 3 santri harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit, sementara 18 santri lainnya sudah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan perawatan. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Basarnas, TNI, Polri, PMI, relawan, guru dan santri bahu-membahu mencari dan menyelamatkan para korban yang tertimbun reruntuhan. Tantangan terbesar dalam proses evakuasi adalah material reruntuhan tembok yang sangat berat dan kondisi tanah yang labil. Petugas harus bekerja ekstra hati-hati agar tidak membahayakan keselamatan diri sendiri dan para korban yang mungkin masih terjebak. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang, Edi Wasono, dalam keterangannya kepada awak media, membenarkan kejadian nahas tersebut. Betul, telah terjadi musibah tembok roboh di Pondok Gontor 5. Saat ini, tim kami masih terus melakukan evakuasi dan pendataan korban, ujarnya.
Sementara itu, Muhib Huda Muhammadi, salah seorang guru senior di Pondok Gontor 5, menuturkan, kejadiannya sangat cepat. Tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh, dan tembok kolam itu sudah roboh. Menanggapi musibah ini, pemerintah daerah setempat bergerak cepat memberikan bantuan dan dukungan kepada para korban dan keluarga. Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah yang terjadi. Kami akan menanggung seluruh biaya pengobatan para korban. Kami juga telah menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan pendataan dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh para korban dan keluarga, ujar Grengseng. Musibah ambrolnya tembok penampungan air di Pondok Gontor 5 ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya aspek keselamatan di lingkungan pendidikan. Evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur bangunan, terutama yang sudah tua, harus dilakukan secara berkala untuk mencegah kejadian serupa terulang. Selain itu, perlu ada peningkatan kesadaran dan edukasi kepada seluruh warga sekolah, baik guru, siswa maupun karyawan, tentang pentingnya menjaga keselamatan diri dan lingkungan sekitar. Semoga keluarga korban yang meninggal dunia diberikan ketabahan dan kesabaran. Kepada para korban luka-luka, semoga lekas pulih dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Mari kita doakan agar musibah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, untuk selalu waspada dan mengutamakan keselamatan dalam setiap aspek kehidupan.